memulai ibadah kita pada minggu ini tanggal 27 ya, 27 Maret 2022. Saya akan menyapa kita terlebih dahulu. Shalom. 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 Ya, selamat pagi buat kita semua. Ya, puji Tuhan. Kembali pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kita dari rumah kita masing-masing untuk memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan memanggil kita supaya secara bersama kita boleh beribadah kepada Tuhan. Setiap minggunya ya, kita mengingat Tuhan menghendaki supaya dalam persekutuan kita juga boleh beribadah. Bukan kita tidak bisa beribadah di rumah kita masing-masing, tapi Tuhan menghendaki secara bersama kita boleh beribadah kepada Tuhan. Ya, saya tidak mengatakan hari ini ya, bagaimana kabarnya. Yang saya mengerti ketika Tuhan sudah membawa di sini, ya kita dalam keadaan sehat ya. Dan kalaupun ada yang kurang sehat, mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan yang akan menolong kita untuk bisa menikmati ya sukacita di tempat ini, menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita ketika Tuhan sudah membawa kita pagi ini ada di sini. Oleh karena itu, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan secara pribadi supaya Tuhan kembali yang akan menolong kita untuk bisa menikmati ibadah minggu ini, dan kita juga boleh diberkati, dipenuhi sukacita yang datangnya daripada Tuhan ketika kita kembali nanti dari rumah Tuhan ini. Mari kita bersatu dalam doa secara bersama, secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Itu yang menjadi panggilan kita beribadah hari ini. Ketika Tuhan sudah membawa kita pagi ini di tempat ini, mari kita memuji Tuhan. Katakan kepada jiwa kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya. Oleh karena perbuatan yang besar sudah kita terima dalam hidup setiap kita. Dan itulah yang bisa membuat kita memuji Tuhan dengan segenap jiwa. Karena hal yang paling dalam ya dari apa yang kita miliki itu adalah jiwa. Jadi kalau itu sudah kita berikan dengan segenap hati, segenap jiwa kita pagi ini, ya saya percaya Tuhan akan berkenan dengan ibadah kita. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Dari buku pujian kita nomor 83, bersama malaikat di surga menyanyikan kidung pujian. Sekalipun hari ini kita masih di bumi ya, tapi kita sudah bersama-sama dengan malaikat di surga memuji Tuhan, bermazmur bagi Tuhan ya. Memuji Tuhan yaitu Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kita akan nyanyikan pujian ini dari hati kita bersama malaikat di surga. 83.
memang masih di bumi ya. Tapi kita bisa bersama dengan malaikat di sorga menyanyikan kidung pujian. Oleh karena kita sudah meyakini bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Sekalipun kita hari ini masih hidup di bumi. Karena ada yang Tuhan katakan tentang hal itu kepada setiap kita. Yang percaya kepadanya, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Jadi hari ini ketika kita pun masih di bumi, kita bersama malaikat di sorga menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dari setiap kita. Kita akan lanjutkan pujian kita dari buku pujian nomor 481. 481. Tuhan Yesus mengasihi aku. Sekarang ku milik Yesus. Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Ya, yang di bumi ini semuanya tidak ada yang kekal. Tapi ketika kita menjadi milik Yesus, sekali milik Yesus, tetap milik Yesus. Ya. Bukan untuk sementara. Sekalipun mungkin kita jatuh ke dalam dosa, tapi ini firman Tuhan ya, bahwa kita tidak akan pernah dipecat jadi anaknya ya. Tapi kita untuk selama-lamanya tetap jadi anak. Bukan untuk sementara, tapi untuk selamanya. Kita nyanyikan pujian ini, Tuhan Yesus mengasihi aku. Tuhan Yesus mengasihi aku. Yesus. Kita akan teruskan memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari lagu yang ada di papan tulis, Kasih-Mu Tiada Duanya. Sekalipun kita mungkin sudah, kita yang berkeluarga ya, suami atau istri, tidak
seperti yang dikatakan oleh pujian ini, saya senang ya, sanggup menerima diriku apa adanya. Apakah suami saya sanggup menerima diri saya apa adanya? Saya kira sampai hari ini belum. Gitu. Tadi kami bicara gitu. Ya. Jadi sebaliknya juga, saya juga demikian gitu. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Dan dia juga yang sanggup mengubahkan hati kita. Saya tidak sanggup mengubahkan hidup saya, apalagi suami saya. Tapi Tuhan sanggup mengerjakan itu bagi setiap kita yang sudah menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru. Oleh karena itu layaklah kita mengagumi Dia, Allah yang sudah mengerjakan itu dalam hidup setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian yang dari hati kita, dan setelah itu kita nanti akan berdoa. Nanti yang saya minta pimpin doa Ayu ya, Agnes Ainani, kursi nada lengkap.
masing-masing hari ini. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin. Kiranya kami juga boleh diberkati lewat kesaksian, lewat firman yang dibagikan. Tuhan yang mengantarkan tiap-tiap kami dan Tuhan masing-masing tempat ini. Kami juga mau berdoa buat anak sekolah minggu, anak tengah juga Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang menolong mereka. Ada guru sekolah minggu juga Tuhan yang menolong. Kiranya lewat firman juga yang diberikan kepada anak-anak itu, anak juga boleh mengerti masa kecil mereka. Mereka boleh mempunyai pengenalan yang benar akan firman Tuhan itu. Kami serahkan kepada kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat Ayu. Ketika Tuhan sudah menebus kita, ya tentunya seperti lagu pujian tadi ya, Tuhan mengubahkan hidup kita. Dulunya mungkin tidak berani berbicara di depan orang lain, tapi ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita, pastinya kita sudah sampai pada titik itu hari ini ya. Kita orang-orang yang sudah mengaku percaya, supaya lewat apa yang kita saksikan, orang lain juga bisa diberkati. Kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian, tapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan dari lagu kita nomor 28. Aku puji Juru Selamat, kasih-Nya lekat erat. Tuhan telah selamatkan aku agar jadi alatku. 28. Dan setelah pujian ini, Mina ya yang bersaksi. Kayaknya Mina yang bersaksi, tapi nanti kalau ada yang sudah menyiapkannya dari rumah untuk boleh disaksikan, untuk kita pagi ini diberikan juga kesempatan untuk itu. Aku puji Juru Selamat. Terima kasih untuk kesempatannya. Saat ini saya akan berbagi dari Markus 5 ayat 21 sampai 43, tapi tidak semua yang ada di sini akan saya bacakan. Dari nats Alkitab ini yang judulnya Yesus menyembuhkan membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ada dua peristiwa ya. Ada dua penyakit, dan penyakit ini sangat kritis. Ada yang sudah dikatakan sudah mati, ada satu lagi yang sudah 12 tahun. Artinya memang sama-sama kritis ya. Dengan orang yang berbeda.
ketika saya membaca ini ada beberapa berkat yang boleh saya dapatkan. Yang pertama, yang dua orang ini ya, yang sebenarnya yang sakit yang pertama itu bukan dianya, tapi anaknya yang saya tidak tahu apakah kebetulan umurnya 12 tahun dan yang perempuan yang pendarahan 12 tahun dia mengalami pendarahan itu. Saya tidak tahu ya, entah seperti apa maksud dan tujuannya kenapa sama-sama 12. Jadi ketika anak perempuannya sudah sangat kritis, bapaknya datang gitu, dan dia punya iman gitu ya. Yang perempuan itu juga datang kepada Tuhan, mungkin dia sudah habis semua hartanya, ada lagi yang tersisa gitu. Mungkin badannya juga sudah kurus kering karena pendarahannya, dan itu sudah 12 tahun, dan dia datang kepada Tuhan. Yang saya pahami, poin pertama yang saya dapat adalah ya ketika kita punya pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Ya walaupun mungkin tidak ada lagi harapan gitu. Kalau dibilang sama anak si Yairus sudah mati sebenarnya, tapi tetap disuruh untuk dia punya pengharapan dia akan datang kepada Tuhan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, masing-masing orang ini punya iman gitu ya. Kalau kita lihat dari si Yairus, dia punya iman di ayat 23 dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, katakanlah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Imannya si Yairus mengatakan kalau Tuhan Yesus datang dan menjamah anaknya akan hidup. Itu imannya. Kemudian iman perempuan itu dipegang saja jubah-jubahnya, itu dari ayat 28. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi masing-masing mereka punya iman. Tadi pertama mereka datang kepada Tuhan ya, ketika mereka memiliki pergumulan yang sangat berat dan sangat kritis penyakitnya, itu mereka tetap datang kepada Tuhan. Yang kedua, mereka punya iman, gitu ya. Masing-masing mereka punya iman. Dan Tuhan jawab sesuai dengan iman mereka. Kalau Yairus sebenarnya sudah mati, dibilang sanak saudaranya ya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, anaknya hidup lagi karena dia beriman. Kalau Tuhan pegang anaknya sembuh, gitu, anaknya hidup. Dan itu terjadi. Yang perempuan itu juga yang sudah kritis 12 tahun, dia punya iman. Memegang saja jubah-jubahnya, jubah Tuhan, aku akan sembuh. Dan itu terjadi, gitu. Dan artinya yang kupahami adalah seperti apa kita beriman, seperti itu Tuhan menjawab doa kita. Seperti itu Tuhan akan menyelesaikan gitu. Yang pasti seperti apa kita itu ya, seperti apa kita beriman, seperti Tuhan akan menggenapkan gitu ya bagi hidup kita. Gitu. Jadi ya kadang-kadang mau juga, kadang tidak, kurang beriman mungkin ya. Tapi kalau Tuhan bilang kurang beriman sama dengan tidak beriman. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, masing-masing mereka punya ketakutan, gitu ya. Kalau si perempuan 12 tahun dia ketakutan karena setelah sembuh Tuhan merasa gitu ada kekuatan yang keluar dan dia takut menyampaikan, aku yang menjamah gitu. Sementara si Yairus takut karena sudah diberitakan anaknya mati gitu. Jadi masing-masing ya punya ketakutan ya gitu. Satu setelah sembuh, satu lagi karena sudah mati gitu. Jadi tapi tetap dalam kondisi ketakutan itu pun Tuhan ada gitu ya. Kalau si perempuan itu takut karena dia ketahuan menjamah jubah dan Tuhan merasa ada kekuatan gitu, Tuhan menghampiri, imanmu menyelamatkan engkau gitu. Ketika si Yairus takut, justru Tuhan bilang jangan takut, tetaplah percaya. Artinya tetap ada perkataan Tuhan di tengah-tengah ketakutan yang kita miliki. Setelah kita selesai dengan pergumulan atau masih dalam, bahkan sangat luar biasa pergumulannya gitu, dan Tuhan tetap akan berbicara bagi kita tengah-tengah ketakutan yang kita miliki gitu. Di poin yang keempat yang saya dapatkan gitu, seringkali yang membuat kita takut itu adalah tanggapan orang. Kalau si perempuan yang 12 tahun pendarahan, yang membuat dia takut adalah murid-muridnya. Ya, kami tidak tahu gitu. Banyak orang di sini. Sementara kalau si Yairus dia takut karena saudaranya dan mengatakan nggak usah lagi panggil si Rabi, akan menyusahkan saja karena anakmu sudah mati. Ada banyak orang, ada banyak perkara, ada banyak hal yang membuat kita takut. Tapi ya Tuhan mengarahkan kita supaya tetap memandang kepada Allah, tetap melihat kepada Tuhan yang sanggup mengerjakan sesuatu. Jadi
ya itu ya yang saya dapatkan dari poin ini, dari nas ini. Yang pertama tadi datanglah kepada Tuhan, tetaplah berseru gitu. Yang kedua tadi ya seperti apa kita beriman, seperti Tuhan akan menjawab doa kita, pengharapan kita, iman kita. Yang kedua ya ada banyak ketakutan kita gitu ya, tapi dalam ketakutan itu pun Tuhan akan berbicara. Dan yang keempat ya banyak orang yang akan membuat kita takut gitu. Tapi ya tetaplah berharap kepada Tuhan, ada kekuatan, ada pengharapan yang kita tanamkan bagi masing-masing kita. Ini yang bisa dapat saya bagikan. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada? Sekalian. Ya, ayo masih pemuda dan remaja juga boleh. Tadi pun pemuda dan remaja. Tadi pemuda dan remaja. Yang nggak pemuda pun boleh, nggak remaja pun boleh. Maksudnya orang tua. Kalau perempuan Samaria itu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, gerahnya dia ya. Ditahukan apa yang dia alaminya. Kalau tidak ada, memang dorongan ya. Kalau nggak ada, ya baca pengumuman dari beberapa sahabat kali itu juga bersaksi dan kalian silakan. Terima kasih ya untuk kesempatannya. Saya mau berbagi dari bahan kita yang sudah ini hati yang ke-6 sudah 6 kali ya, dari kisah perempuan Samaria, Sakeus, Nikodemus, dan juga perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Itu yang saya lihat ya, yang lalu enggak memang menyinggung sih, tapi yang saya terkesannya seperti ini. Kemarin di PDP kita ada belajar tentang waktu Tuhan gitu ya. Ada 3 waktu Tuhan. Yang pertama, saya nggak bahas yang pertama, yang saya mau bagikan yang kedua sama yang ketiga. Kemarin Pak Lingga bilang ada waktu Tuhan itu Kairos dan Days. Kronis yang pertama ya. Kairos dan Days gitu ya. Saya melihat seperti ini di dalam diri saya. Kairos itu bagi saya itu hari ini semakin menguatkan gitu. Artinya apa? Ketika perempuan Samaria dan juga yang lain-lain yang saya bilang tadi, Kairos bagi mereka itu ketika bertemu dengan Tuhan mereka langsung ada waktu bertemu itu, anugerah itu ada bagi mereka. Hari ini bagi saya mungkin anugerah sudah saya miliki, tapi Kairos bagi saya hari ini ketika Tuhan katakan sesuatu yang untuk dikerjakan, Kairos itu menjadi ya inilah gitu. Contohnya seperti untuk Jumat Gembira ya. Tuhan mempercayakan ini kepada kita, bagi saya itu adalah waktu Kairos gitu. Jadi kalau saya tidak ambil kesempatan ini kapan lagi, dan ini tidak akan berulang karena Kairos itu kemarin dikatakan itu sesuatu yang tidak berulang gitu. Waktu yang tidak akan bisa terjadi lagi nanti. Nah, kalau days itu adalah waktu Tuhan gitu. Jadi saya menghubungkan yang dua ini, antara Kairos dan days ini, ketika saya mengambil apa yang Tuhan katakan itu, yaitu Kairos untuk Jumat Gembira contohnya ya, saya punya pengharapan waktu Tuhan suatu hari akan menganugerahkan juga keselamatan bagi anak-anak Jumat Gembira. Jadi saya membuat seperti list lah ya, daftar gitu ya. Apa kairosnya Tuhan bagiku hari ini? Ya. Jadi saya melihat seperti ini. Saya lihat gitu ya. Jadi itu membuat saya semakin bersyukur kepada Tuhan. Artinya Tuhan memang ya inilah waktu kairos itu bagimu gitu. Jadi kalau engkau nggak ambil, dia tidak akan berulang lagi. Nggak akan ada kesempatan kemudian lagi untuk aku mau melakukan inilah gitu ya. Contohnya seperti kita orang tua lah. Ketika anak-anak kita masih kecil, kita mendidik mereka. Tapi ketika mereka sudah dewasa, kita punya inisiatif. Oh, maunya dulu anakku waktu kecil buat seperti ini ya. Itu nggak akan bisa lagi gitu. Jadi seperti itulah waktu kairos yang Tuhan berikan, yang
membuat saya di dalam melihat pelayanan, oh iya benar Tuhan gitu. Jadi ketika saya melihat list itu ya, saya semakin memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu Kairos yang Tuhan berikan, yang membuat aku semakin kalau Pak Lingga sering bilang bergairah gitu ya, semakin bergairah untuk berharap kepada Tuhan tadi. Jadi ketika waktu Kairos ini kuambil, aku tetap menunggu, berharap pada days waktu Tuhan itu gitu. Jadi saya bersyukur ya, ketika banyak hal pun yang saya hadapi, yang saya harus yang Tuhan izinkan juga saya lewati, saya bisa melihat kemurahan Tuhan itu memang sungguh besar gitu. Jadi semakin saya memuji Tuhan di dalam hal itu gitu. Terima kasih, mungkin ini yang bisa saya bagikan. Mari kita lihat warta kita, ada pengumuman dan doa. Bagian yang pertama, ada kegiatan dan doa jemaat minggu ini. Yang pertama, minggu pagi ada ibadah penggembalaan anak dewasa, dan setelah ibadah kita ada juga persekutuan anak remaja. Yang kedua, siang ini akan diadakan PA Pasutri ya, setelah makan siang. Ini kita adakan nanti jam 1 ya, jam 1 di tempat ini. Jadi kita berharap semua orang tua yang punya pasangan ataupun yang nggak punya pasangan, kita bisa berkumpul bersama untuk PA pasangan suami istri itu ya, Pasutri ini. Nah, jadi kita bisa memberikan waktu. Yang ketiga, Senin besok akan diadakan PDP di tempat ini ya, jam 19.30. Yang keempat, hari Kamis ada meeting pelayanan gabungan dari Pos Deskala, Tanjung Langkat dan Bahoro. Yang kelima, Jumat ada Jumat Gembira bagi anak-anak di Sungai Skala. Yang keenam, Sabtu sore ada persiapan tempat ibadah dan MC. Yang bagian B-nya, kita bersyukur atas ibadah kita hari ini. Kita memiliki hati yang baru saat Kristus hidup dalam kita. Kita mengerti kehendak Allah supaya kita menjadi saksinya bagi semua orang. Yang kedua, doakan Paskah kita, ya ada tertera ya. Paskah sekolah minggu tanggal 2 di Pantai Salapian. Paskah kaum ibu tanggal 5 hari Selasa di Pantai Biru. Paskah pos Jumat Gembira tanggal 15. Ini maaf ya, kayaknya oh iya, jamnya nggak dibuat ya. Paskah pos Ngeskala Jumat tanggal 15 di Pos Ngeskala. Yang D, Paskah Jumat Gembira Minggu 17 April di Pos Ngeskala juga. Paskah Pemuda tanggal 26 Mei di Pantai Biru. Yang ketiga, kita doakan pembangunan ruang sekolah minggu yang sudah dimulai. Yang keempat, kita berdoalah untuk Pos Bahoro, ibadah penggembalaan minggu dan kompak pembinaan setelah ibadah selesai. Jemaat berani bersaksi memberitakan Injil. Doakan juga tempat ibadah yang dipakai selama ini supaya diperbaiki ya. Ini menjadi doa kita, dan kiranya ini juga bisa kita doakan juga di rumah kita masing-masing ya. Ketika kita melihat warta kita, kita bisa mendoakannya kembali kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang sungguh mengasihi kehidupan kami. Di dalam keterbatasan kami pun Tuhan, Engkau Allah tetap setia, memampukan kami, melayakkan kami di dalam banyak hal. Sehingga lewat itu pun Tuhan, kami bisa semakin memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang kudus, Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu, tiap-tiap hari kami melihat ada penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, jikalau ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu, ada firman-Mu yang mengajarkan banyak hal di dalam hidup kami, sehingga di dalam perkembangan iman kami pun ada pertumbuhan yang semakin hari semakin menambahkan pengenalan kepada Tuhan, menambahkan pengetahuan akan kebenaran.
Oleh karena itu kami sungguh memuji-Mu, Allah yang hidup. Dan kami rindu untuk hari-hari kedepannya pun pengharapan kami, biarlah kiranya kasih setia-Mu itu tetap ada di dalam kami dan kami bisa menikmatinya bersama dengan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan pada pagi hari ini, jikalau kami umat-Mu yang ada di Seskala ini sudah memiliki hati yang baru saat Kristus itu datang kepada kami, dan juga kami datang kepada Tuhan, sehingga ada suatu persekutuan pribadi antara kami dengan Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki hati yang baru itu, sehingga Tuhan di dalam hari ke hari kami semakin mengerti apa rencana Tuhan di dalam hidup kami, apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Khususnya di dalam kehendak Tuhan ini, semakinlah Engkau menerangi di dalam kami pribadi-pribadi Tuhan, supaya kami melewati hidup kami semakin suka bersama dengan Tuhan. Kami semakin senang ada Allah yang menyatakan isi hatinya dari hari ke hari kepada kami, sehingga banyak yang kami mengerti tentang Tuhan, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan-Mu itu juga yang bisa kami ceritakan, baik di dalam persekutuan kami, baik di dalam kami bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan itu jugalah yang Engkau kehendaki, supaya kami juga menyatakan kasih-Mu itu kepada orang-orang yang masih terhilang. Oleh karena itu Tuhan, buatlah supaya kami juga bisa berani menyatakan kasih-Mu itu kepada orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Sekalipun mereka Tuhan tidak kami temukan hari ini, tapi kami rindu ketika Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang yang mau mencari Engkau, Engkau juga mau memakai kami untuk menyatakan kehendak-Mu itu kepada mereka, supaya mereka juga bisa diselamatkan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Paskah yang akan kami kerjakan di dalam bulan 4 ini, dan juga ada yang bulan 5. Ada Paskah sekolah minggu, ada Paskah kaum ibu, ada Paskah kami semuanya di tempat ini, pos Seskala, ada Paskah Jumat Gembira, ada Paskah pemuda dan remaja. Tuhan, kami bersyukur jikalau kami bisa memikirkan untuk mengadakan ibadah Paskah ini. Satu kerinduan kami supaya lewat ibadah Paskah ini pun ada orang-orang yang dilepaskan dari kegelapan itu dan bertemu dengan Tuhan. Dan juga di dalam ibadah Paskah ini pun kami semakin mengerti kehendak Tuhan juga di dalam hidup kami, supaya kami apa adanya, Tuhan bisa memperlengkapi kami di dalam bagian-bagian yang sudah Tuhan percayakan juga untuk kami kerjakan. Oleh karena itu kami menyerahkan semua Paskah yang akan kami kerjakan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa supaya setiap Paskah yang kami kerjakan juga, biarlah kiranya Tuhan, Engkau yang menyertai, Tuhan yang mencukupkan juga apa yang kami butuhkan di dalam dana maupun di dalam kebenaran firman-Mu yang akan dibagikan oleh hamba-Mu, supaya ketika Paskah itu dikerjakan, semuanya ini bisa dalam keadaan terpenuhi untuk umat-Mu. Kami menyerahkan Tuhan ibadah Paskah yang akan kami kerjakan ini ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk pembangunan ruang sekolah minggu yang sekarang sedang berlangsung. Tuhan, kami bersyukur jikalau ini juga kami bisa gunakan untuk tempat anak-anak beribadah. Satu kerinduan kami supaya ketika ini dikerjakan pun kami bisa melihat kemuliaan Tuhan juga ada atas kami. Bukan oleh karena kekuatan kami, bukan oleh karena keperkasaan kami, tapi ini semua oleh karena Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, untuk apa yang kami perlukan, untuk dana dan juga untuk yang lain-lainnya juga, untuk tukang juga, dan juga untuk jemaat Tuhan yang mau ambil bagian juga, kami sungguh serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkaulah Allah yang membuat kami semuanya bisa semangat Tuhan di dalam mengerjakan pembangunan rumah Tuhan ini. Untuk ini sungguh kami serahkan ke dalam Tuhan, biarlah kami di dalamnya pun melihat bagaimana Tuhan itu bisa menyatakan banyak hal di dalam kami untuk ketika kami mengerjakan pembangunan ruang sekolah minggu ini. Ini pun kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan.
Hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di pos Bahoro. Kami berdoa untuk mereka. Mereka ada ibadah pengembalaan pada hari Minggu dan juga ada ibadah kompak selesai ibadah Minggu. Tuhan, kami rindu supaya jemaat yang ada di Bahoro itu juga punya hati untuk bertambah-tambah hatinya untuk melayani Tuhan bagi orang-orang yang sudah datang kepada Tuhan. Bahkan di dalam orang-orang yang mulai tumbuh hatinya dan dalam pengenalan akan Tuhan juga, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tambahkanlah terus kasih-Mu itu kepada mereka yang bisa mereka lihat, supaya mereka bisa semakin teguh berdiri di dalam iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Singkapkanlah Tuhan bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi mereka, supaya di dalam iman yang bertumbuh kepada Tuhan itu nyata juga bagi mereka bahwa Allah itu sungguh maha kasih kepada mereka, bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi mereka juga. Begitu juga Tuhan, jikalau ada di antara jemaat itu yang belum mengenal Tuhan, kami berdoa supaya anugerah Tuhan itu juga turun atas mereka. Sungguh kami menyerahkan Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Bahoro ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk tempat ibadah mereka yang mungkin ada di dalam pemikiran untuk dalam proses perbaikan. Tuhan, untuk ini pun kami rindu supaya di dalam perbaikan ini pun ada juga lah kiranya Engkau Allah yang menggerakkan setiap hati umat-Mu, ataupun seperti apa yang mereka pikirkan. Biarlah mereka punya kesehatian di dalam memikirkan bagaimana memperbaiki rumah Tuhan yang akan mereka tempati untuk beribadah. Oleh karena itu Tuhan, sungguh kami menyerahkan ini juga ke dalam tangan-Mu. Inilah Tuhan doa-doa kami yang kami naikkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Allah yang bisa mendengarkan apa yang kami nyatakan, dan ini juga bisa menjadi suatu persembahan yang harum juga ke dalam tangan Tuhan. Dan kami masih terus melanjutkan ibadah kami. Engkau Allah terus yang berbicara kepada kami lewat hamba-Mu dan membuat hati kami bisa lemah lembut ketika mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika kita memiliki hati yang baru, tentunya Kristus yang sudah tinggal di dalam hati kita ya. Dan Kristus yang menguasai seluruh hidup kita, sehingga kita dari hari ke hari mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Pekerjaan baik apa yang Tuhan sudah siapkan untuk boleh kita kerjakan, baik secara pribadi, keluarga, bahkan secara jemaat. Oleh karena itu marilah kita terus belajar kepada Tuhan, supaya dalam perjalanan iman kita mengerti apa yang kemana Tuhan mengarahkan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sekali lagi kita menyiapkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari buku laut kita nomor 13. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian ini, dan setelah pujian ini kami serahkan kepada Bapak Laura untuk menyampaikan firman Tuhan. Hidupku ini bukannya aku
Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap dibentuk oleh karena Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu, supaya kami berguna ketika kami berada di bumi ini. Ubahlah hati dan pikiran kami, sebagaimana Engkau menginginkan, sebagaimana kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang memberi kesempatan bagi kami bersama-sama di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Engkau yang menolong, Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menutup bungkus kami, supaya kebenaran-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Allah, terpujilah Engkau. Dalam Kristus Yesus Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Baik, hari ini temanya masih hati yang baru, bagian yang ke-6. Cara Tuhan memanggil kita mungkin dengan cara yang berbeda, ya. Cara Tuhan memanggil kita dengan cara yang berbeda. Kita punya latar belakang yang berbeda, dan Tuhan pun memanggil kita dengan cara yang berbeda pula. Kenapa saya bilang begitu? Paulus berbeda cara Tuhan memanggil dia. Nikodemus berbeda juga cara Tuhan memanggil dia. Perempuan Samaria berbeda juga. Tapi sesungguhnya Paulus karena ketaatannya, karena dia menindas, akhirnya dipanggil Tuhan. Mungkin kita nggak seperti Paulus. Nggaknya pernah saya rasa kita menindas orang gitu ya. Ketika orang taat beribadah, kita lempari, mungkin nggak seperti itu. Itu yang saya maksudkan tadi. Cara Tuhan berbeda memanggil kita. Sekalipun berbeda cara Tuhan memanggil kita, pasti Tuhan punya tujuan supaya kita hidup berkenan kepada-Nya. Persoalannya bukan cara Tuhan yang berbeda. Masalahnya adalah Tuhan punya rencana dalam hidup kita ketika kita mau dipanggil Tuhan. Ya kan? Saya rasa itu tujuannya. Masalah bagaimana Tuhan memanggil, bagaimana latar belakang kita, itu persoalan yang lain. Tetapi persoalannya adalah ketika kita dipanggil oleh Tuhan, pasti Tuhan punya sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan. Paulus juga seperti itu. Kalau dari kertas kita ini kan dinyatakan di sana yang pertama, Paulus itu sebelum bertobat kita mengetahui bagaimana latar belakang dia. Ternyata orang yang punya pendidikan tinggi, yang tidak punya pendidikan tinggi, kalau Tuhan sudah tarik, tidak ada yang bisa menolak. Petrus bukan orang yang pintar, tetapi dia tersungkur kepada Tuhan. Paulus yang pintar. Ya mungkin hari ini kalau sering kita dengar, inilah mungkin murtadin ya. Kalau kita bilang seperti itu ya, orang-orang yang penganiaya itu dia panggil Tuhan juga. Dan ketika dia mempunyai hati yang baru, seolah-olah dia lebih bergiat daripada kita yang biasa dipanggil Tuhan. Kelihatannya gitu. Ya. Seolah-olah dia lebih viral daripada orang yang biasa dipanggil Tuhan. Seolah-olah. Tapi mungkin cara Tuhan berbeda juga. Itu yang saya lihat bidang Paulus ini. Dia lebih berbeda dengan yang lain. Dia lebih lebih viral lah kalau hari ini kita bilang. Ketimbang kita mungkin yang dari dulu sudah Kristen, dari nenek moyang kita sudah tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi ketika kita berubah pun, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, masih biasa saja, tidak begitu kelihatan. Di mana mungkin kesalahannya?
Mungkinkah karena kita hanya karena sudah lama menjadi orang Kristen seperti biasa saja? Tetapi yang banyak menganiaya jemaat kok lebih hebat, kira-kira begitu. Dan ini yang terjadi sama Paulus. Baik, mari kita buka dulu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 16. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap sampai dengan 16 ya. Dari sini kita akan memulai nanti. Kisah Para Rasul 22 ayat yang pertama sampai 16. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu pada tengah hari, tiba-tiba muncullah cahaya yang menyilaukan dari langit, mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus berbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa kau masih tidak tahu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Ya. Paulus diteguhkan oleh Ananias ketika dia sedikit ragu-ragu akan pertemuannya dengan Tuhan. Dan kita pun ketika kita ragu-ragu, ada juga orang yang meneguhkan kita supaya kita teguh berdiri untuk meyakini bahwa yang kita sembah itu, yang kita puji itu adalah Tuhan. Paulus diubahkan hatinya menjadi yang baru ketika dia bertemu dengan Tuhan, dan begitu giatnya ia melakukan segala sesuatu. Bahkan kalau kitab Galatia itu bilang kan,
Yang lain aku nggak peduli lagi, dia bilang. Apalagi kalau bidang Filipi itu ya, Filipi itu dia bilang bahwa pengenalanku akan Kristus kuanggap sampah. Saya kadang berpikir apakah saya ini nggak sampai ke situ makanya kurang bergiat, kira-kira begitu. Hati saya ini. Tapi memang sudah mengenal Tuhan sudah. Apakah karena kurang diteguhkan? Saya melihat perjalanan Paulus ini ya, betapa ketika Tuhan mempertemukan dirinya dengan dia, luar biasa pekerjaan yang dia lakukan. Luar biasa pekerjaan yang dia lakukan. Bahkan waktu dia berbicara ini pun di tangga, waktu itu dia bilang tangan dan kakinya dibelenggu ya. Kalau kita baca belakangnya, dibelenggu. Dia minta izin berbicara kepada kepala pasukan itu dengan tangan yang terikat, dengan kaki yang terikat. Ketika mau dimasukkan ke ruangan sidang, izinkan aku berbicara. Itu kira-kira dia kesaksian di situ, menyatakan apa yang dia lihat, pengalamannya bersama dengan Tuhan, menyatakan bagaimana waktu dia menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Dan akhirnya karena kesaksiannya, ada banyak orang yang datang. Hati yang baru Tuhan ubahkan. Paling kalau kita lihat kan dia nggak mencari Tuhan ya, tapi Tuhan memilih dia. Dia justru menyiksa orang yang menyembah Tuhan. Dia justru ingin membunuh orang yang menyembah Tuhan. Tapi Tuhan punya pilihan khusus sama dia. Beda dengan yang lain. Semalam saya ketemu dengan pendeta senior Pak Piansa. Dia bilang begini, kalau saya rimang-rimangi, bersyukur sebenarnya Paulus itu masuk penjara. Justru karena dia masuk penjara, ada banyak tulisan yang dia buat. Kalau tadi dia nggak masuk penjara, mungkin dia nggak banyak menulis. Ya. Bersyukur. Bahkan dia bilang, kalau pendeta kalian sekarang, kalau saya ditanya, lebih baik dia duduk. Duduk memang itu bagiannya sekarang. Jangan jalan ke sana kemari. Pakai semua alat yang ada. Ini menurut saya. Dan cara Tuhan memang dia bilang ketika kita menyampaikan firman Tuhan berbeda-beda. Hari ini kan mereka gencar memberikan radio ya, memberikan radio. Kadang-kadang orang salah mempergunakan itu. Hati kita kadang-kadang sakit ketika radio itu dikasih bukan untuk mendengarkan firman, malah taruhnya di ladang. Dia pulang ke ladang, radionya tinggal kalau di ladang untuk jaga burung. Itu kan kita yang ngasih sangat sakit hati, dia bilang begitu. Supaya burung terusir aja. Tapi justru orang lain yang ketangkap. Nah ini yang kita tidak mengerti cara Tuhan. Yang penting hatimu itu baru, nyatakan kebenaran itu saja. Nggak usah tunggu hasilnya, kasih saja gitu. Itu yang dia bilang, itu yang bisa kita tangkap sebenarnya. Sebenarnya kan kita sakit hati, kita kasih radio sama orang berharap supaya dia dengar firman Tuhan, bisa mengerti gitu. Malah radionya dibawa ke ladang, ditinggal jaga burung gitu. Karena radio suaranya kuat kan burung pergi. Tapi justru bukan dia yang ditangkap Tuhan, orang lain yang mendengar. Itu yang ketangkap Tuhan. Makanya hati kita ini yang memang harus diperbaharui sebenarnya. Ya kalau diingat-ingat ya diingat-ingat gitu tadi ya memang sakit hati juga lah kan, radio kita kasih hanya untuk jaga burung. Bahkan yang lain kalau gitu mau usah kasih lagi Pak, jangan kasih. Radio itu bukan kita yang punya, uangnya dikasih Tuhan, kasih saja. Yang lain teman-teman waktu itu dia bilang sudah mulai agak mundur lah gitu, karena banyak yang di daerah
daerah Tanah Karo itu begitu. Hanya untuk jaga padi, jaga burung, untuk ngusir burung radio itu. Tapi justru dengan cara itu ada banyak orang yang mendengar. Satunya tujuan kita, tapi yang lain mendengar itu. Inilah strategi-strategi yang Tuhan buat. Makanya apapun yang kita kerjakan, supaya itu berkenan kepada Tuhan. Dan inilah yang dikerjakan oleh Paulus. Makanya ketika dia mengenal Tuhan, dia anggap semua itu sampah. Yang lain itu. Apakah kita juga bisa menganggap seperti itu? Atau kita bilang, ya Paulus bisa lah begitu, dia nggak punya keluarga, gitu kan? Kita kan punya keluarga. Tapi itulah pengertian bahwa hatinya diubahkan benar-benar oleh Tuhan. Dimanapun dia berada, dia menjadi saksi yang benar bagi Tuhan. Makanya kalau ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima itu kan bagaimana dahsyatnya dia menganiaya jemaat. Tapi ketika perjalanannya menidam itu, di sanalah Tuhan memanggil dia. Makanya saya bilang tadi, cara Tuhan memanggil kita berbeda-beda. Tapi tujuannya adalah supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Hati kita diubahkan menjadi baik. Karena setiap orang yang ditemui Tuhan, kalau dia mau tunduk kepada Tuhan, pasti hatinya diubahkan. Pasti hatinya diperbaharui oleh Tuhan. Walaupun cara Tuhan berbeda-beda. Dari pertama, kedua sampai yang ke-6 ini kan beda cara-cara Tuhan menemuinya. Ada yang karena malu-malu ke sungai, malu-malu ngambil air, ditemui Tuhan jam 12. Kan berbeda. Begitu juga Simon. Udah capek nggak dapat ikan, disuruh lagi ke semalam suntuk. Tapi ketika dia mengenal itu, ketika dia tahu itu Tuhan, diubahkan. Bagaimana dengan kita ketika kita mengenal Tuhan, apakah diubahkan seperti mereka? Punya hati yang baru. Karena ini sudah ke yang 6 kali ya. Sudah ke yang 6 ya. Mungkin ada lagi yang ke-7. Itu nanti Bapak Nadia kita tanyakan gitu ya. Tapi persoalannya, apakah hati kita diubahkan seperti para contoh tokoh-tokoh Alkitab ini? Berubah menjadi baru. Ada perbedaan. Atau seperti saya bilang tadi, karena mungkin enggaknya kita menganyai jemaat, kita biasa-biasa saja nak. Atau kita harus seperti Paulus? Enggak juga ya. Karena mungkin gak akan kita berani bilang juga seperti Paulus. Karena Paulus berani bilang, ketika aku melihat cahaya yang dari surga itu, aku tidak pernah tidak taat. Ketika dia bertemu dengan Raja Agripa ya, dia bilang begitu. Saya pengkhotbah senior, hanya satu orang yang saya pernah dengar ngomong begitu, Pak Stephen Tong. Dia pernah bilang begitu. Waktu itu Camp Nasional Anak, saya ikuti waktu di Kuala, itu dia bilang, berarti ini orang yang kedua. Saya pikir begitu, karena orang itu saya dengar. Ini orang yang kedua bilang, sejak aku percaya sama Kristus, aku tidak pernah tidak taat. Karena dia menerima Tuhan umur 17. Dan belum ada lagi hamba Tuhan yang saya dengar ada bilang begitu waktu khotbah gitu. Belum ada. Ini kan luar biasa. Sejak dia melihat cahaya dari surga itu, tidak pernah taat. Sekalipun ada juga yang seperti kita ya timbul tenggelam gitu, tapi Tuhan akan meneguhkan. Jangan ditiru yang timbul tenggelam, jangan begitu. Oh, orang Paulus pun begitu. Si Simon pun begitu, kita pikir pula nanti berarti bolehlah gitu kan, enggak begitu juga. Karena Petrus pun begitu. Maksud saya bahwa ketika kita
kita mengenal Tuhan, ketika kita diubahkan oleh Tuhan, ketika kita bertemu dengan Tuhan, ada perubahan baru yang luar biasa kita rasakan. Dan cara hidup kita pun memang harus berbeda. Bagaimana dengan Paulus ini tadi? Ketika dia mengalami pertobatan kasih karunia dari Allah, berubah. Dimanapun ada kesempatan dia menyatakan Kristus adalah Tuhan. Di dalam penjara pun dia tetap menjadi saksi. Di dalam penjara pun. Bagaimana dengan kita ketika kita mengalami kesusahan? Apakah tetap menjadi saksi? Apakah tetap hati kita diubahkan? Apakah tetap hidup kita berkenan kepada Tuhan? Karena kan kita juga punya pergumulan masing-masing. Ya kan? Apakah itu tetap nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita? Karena saya yakin kita semua punya pergumulan yang berbeda juga. Karena kita masih hidup di bumi. Seperti lagu kita tadi, hidup memang masih di bumi. Maka kita harus memikirkan perkara yang di atas walaupun masih di bumi. Supaya ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, saya yakin Paulus punya hubungan yang luar biasa kepada Tuhan. Makanya dia berani. Ya. Ini pertobatannya. Di situ kesaksiannya. Ketika dia percaya kepada Tuhan, dia menjadi saksi yang benar. Tentu dia punya hubungan pribadi yang luar biasa kepada Tuhan. Setelah mengalami pertobatan, itu yang dia kerjakan. Nah, kita juga perlu begitu. Kecuali memang kita belum mengalami pertemuan yang khusus dengan Tuhan. Kecuali memang kita belum mengaku dosa kita, masih ada yang kita simpan. Kalau itu ya itu harus diselesaikan, ya kan? Makanya akan ada perubahan yang baru. Kalau hati kita, kalau dosa kita masih kita simpan. Tentu itu yang Tuhan gak mau. Supaya hati kita menjadi baru. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Lakukan hubungan pribadi tiap-tiap hari dengan Tuhan. Ini yang membuat hati kita menjadi baru. Sebagaimana Paulus, sebagaimana yang lain punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Paulus ini melakukan hal itu. Makanya dia menganggap sampah. Ketika dia mengenal Tuhan, dia anggap sampah semua. Akhirnya dia bilang apa dalam Galatia? Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalamnya. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah hidup kita masih untuk diri kita sendiri atau untuk Tuhan? Jangan nanti seperti yang kita bilang tadi. Paulus itu sendiri, nggak ada yang perlu diurusin, anaknya nggak ada, istrinya nggak ada, kan begitu. Ya wajarlah dia bisa bilang begitu. Tetapi kan nggak begitu juga. Ketika kita pun diberi hati yang baru, kita berpikir apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup. Karena ada kekuatan orang ketika dia bersama dengan Tuhan. Ada roh yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, di dalam hati kita. Supaya kita menjadi baru, tentu itu tadi, punya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Bagaimana kita hidup tiap-tiap hari bersama Tuhan? Bagaimana kita hidup bisa menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan kita? Supaya nama Tuhan dimuliakan dalam hidup. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Karena ini sudah yang ke-6. Saya rasa nggak ada lagi yang kita bolak-balik. Karena sudah disampaikan semua dari pertama 1, 2, 3 sampai 6. Hati yang baru. Kalau sampai hari ini pun hati kita yang nggak baru, berarti dipertanyakan. Berarti ada yang tidak beres. Ya kan? Karena sudah sampai yang ke-6. Kalau sampai hari ini pun kita belum meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, berarti ada sesuatu yang tetap kita simpan, tetap kita sayangi. Karena sudah banyak saksi yang ketika bertemu dengan Tuhan hidup benar. Ketika bertemu dengan Tuhan dia nyata hidupnya. Paulus yang paling ekstrim dan yang paling luar biasa.
ketika dia bertemu dengan Tuhan, caranya pun sangat berbeda. Ya kan? Caranya pun sangat berbeda Tuhan menemui dia. Ya, seperti saya bilang tadi, mungkin kita biasa ditemui Tuhan. Tapi yang namanya dosa kan tetap dosa, harus diselesaikan. Dia hanya penganiaya jemaat. Kalau taat saudara bilang, kita bilang mungkin dia sangat lebih taat daripada kita. Waktu agamanya dulu dia pegang, ya. Dia pasti lebih taat. Karena dididik oleh Gamaliel. Ini bukan orang sembarangan yang mendidik dia. Kalau seorang kedisiplinan, saya pikir dia sangat disiplin, jauh daripada kita. Kalau perkara disiplin, pasti dia jauh lebih hebat daripada kita. Tapi orang seperti dia pun bisa diubahkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memanggil dia, ketika Tuhan menemui dia, maka ketika Tuhan menemui kita, kita mau dan datang tersungkur di hadapan Tuhan, maka kita pun bisa dipakai seperti Paulus. Hati kita pun bisa diubahkan seperti Paulus. Karena tidak ada yang tidak mustahil. Kalau Paulus yang ekstrim seperti itu pun bisa dipakai oleh Tuhan, apalagi kita. Tentu kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang jauh lebih baik dari hari ini, supaya hati kita semakin hari semakin berbaru, semakin baru bersama dengan Tuhan. Sekira itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau firman-Mu, bagaimana Paulus Engkau panggil, bagaimana Paulus Engkau temui, dia saja yang begitu mengenanya Engkau, akhirnya Engkau panggil. Terlebih-lebih kami Tuhan, ubahlah hati kami, ubahlah hidup kami, supaya kami semakin hari memperoleh hati yang baru, supaya kami pun semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Pakailah kami sebagaimana yang Tuhan mau, supaya di mana kami berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Terlebih-lebih di tempat, di sekitar kami ibadah ini Tuhan, supaya kami inilah menjadi saksi Tuhan. Ada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Pakailah kami Tuhan, ubahkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menjangkau orang-orang yang ada di sekitar kami, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji.